Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian kitab Takratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf, dan kita masih di pembahasan tentang kemakruhan di dalam sholat bagian yang keempat sekarang, yaitu makruhat min nahiyah fi'aliha. Jadi makruh ketika di tengah-tengah ketika melakukan sholat tersebut. Yang antara lain dikatakan yang satu, kaffu sya'rihi wa thawbihi, melipat rambutnya atau mengikat rambutnya. Ini makruh nih, bagi laki maupun perempuan sebetulnya. Wa thawbihi, dan juga bajunya, pakaiannya, makruh. Jadi melipat, misalkan bajunya ditekuk gitu, ini hukumnya makruh malahan. Jadi kalau sholat menekuk lengan atasnya itu, hukumnya jatuh makruh, baik laki maupun perempuan. Rambut juga demikian. Kemudian makruh yang berikutnya, raf'ul basar ilas sama, sholat dengan memandang ke langit, ke atas maksudnya. Ini hukumnya makruh. Bahkan dikatakan dalam kitab bisa, hati-hati bisa buta nanti. Nah. Kemudian karena tempat pandangan kita ketika sholat, sunnahnya adalah tempat sujud. Tempat sujud, kecuali ketika kita tahiyat awal atau akhir. Waktu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah dan jari kita menunjuk, maka sunnah ketika itu pandangan kita beralih ke telunjuk, ya, tangan kita. Tapi di proses mulai dari takbiratul ihram sampai selesai sholat, itu melihatnya di arah tempat sujud kita. Itu afdolnya dan sunnahnya. Selain waktu tasyahud, begitu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka jari telunjuknya menunjuk, dan sunnah memandang jari telunjuk ini sampai akhir. Kemudian ada pengecualian lagi kalau ke Mekah. Bagi yang bukan penduduk Mekah, sunnah untuk selama sholat memandang Ka'bah. Kalau memungkinkan dia langsung bisa tanpa ada halangan, langsung Ka'bah langsung, ngadep Ka'bah langsung. Maka sunnah dia memandang Ka'bah ketika sholat, kecuali kalau ada fitnah ya. Fitnah itu maksudnya kalau ada perempuan-perempuan lagi tawaf atau apa, ya alihkan pandangan kita otomatis kan. Kemudian yang ketiga, ini arah pandangan mata maksudnya. Yang ketiga adalah kalau misalkan kita tidak bisa khusyuk dengan membuka mata kita, maka disunahkan kita untuk memejamkan mata. Misalnya ketika kita sholat, di depan kita ada yang nyalakan TV mungkin, atau apalah pokoknya yang bikin kita tidak khusyuk, maka kita sunnah memejamkan mata ketika sholat. Kalau takut tidak khusyuk waktu kita membuka mata kita. Itu tiga tempat atau tiga posisi tentang pandangan mata di dalam sholat. Nah, kalau memandang ke atas, ini hukumnya adalah makruh. Kemudian yang ketiga, wad'ul yad ala khasiratihi, menaruh tangan di atas pinggangnya. Apa kalau bahasa Indonesia itu berkaca pinggang? Malangkrik kalau bahasa Jawa. Jawanya malangkrik. Kalau bahasa Indonesianya berkaca pinggang. Ini hukumnya makruh. Kemudian yang keempat, mashu jabhatihi, ya, wa taswiyatul hasa fi mahal sujud. Makruh mengusap keningnya ketika di dalam sholat. Orang sholat misalkan dia di tanah ini atau di tempat yang kotor, kemudian kan ada debu-debu yang nempel di kening. Ini makruh diusap selama di dalam sholat. Jadi mengusap wajah selama di dalam sholat hukumnya makruh. Termasuk ketika kita kunut, ya kunut subuh. Setelah kunut kita mengusap wajah kita, itu juga makruh. Karena mengusap wajah di dalam sholat hukumnya adalah makruh. Kalau sudah selesai assalamualaikum, ya bolehlah dibersihkan wajah kita atau diusap. Nggak apa-apa kalau itu. Selesai sholat, kalau di dalam sholat makruh. Termasuk taswiyatul hasa fi mahalli sujud, meratakan kerikil di tempat sujud. Itu juga makruh sebetulnya ketika sholat maksudnya.
Jadi mau sujud gitu, ya itu makruh. Kecuali kalau misalkan dia sujud yang pertama tadi ternyata ada yang sakit, mungkin kerikil yang tajam atau gimana. Waktu sujud ada kerikil tajam yang di keningnya dia, kemudian ketika dia duduk masih nancap rupanya. Nah ini boleh kalau seperti itu karena mudarat kan, membahayakan dan bikin tidak khusyuk kan jadinya karena sakit. Atau dia tahu di bawah ini ternyata ada kerikil-kerikil yang membahayakan, yang tajam. Maka ketika dia mau sujud dia bersihkan, boleh enggak? Boleh kalau itu. Makruh enggak. Nah, tapi kalau tidak ada pengecualian seperti itu, maka hukumnya makruh membersihkannya atau meratakannya. Kemudian wan nakru fi sujudi kal ghurab. Sujud yang apa? Ghurab ini gagak. Apa istilahnya? Matuk. Nah, seperti gagak yang mematuk. Maksudnya cepat. Ini bahkan bisa membatalkan sholatnya nantinya kalau tidak tumanina. Kemudian wajil satul ik'a kal kilab suratuha an yaj'ala al-yataihi 'alal ard wa kadzalika rijlaihi wa yansib saqaihi. Dan duduk ik'a. Ik'a ini ada dua macam. Ik'a yang sunnah, ik'a yang makruh. Kalau ik'a yang makruh seperti duduknya seekor anjing. Gimana duduknya seekor anjing? Suratuha an yaj'al al-yataihi al-ard, pantatnya di tanah. Begitu juga dua kakinya dan mengangkat dua betisnya. Gimana caranya? Kayak orang jongkok gitu, jongkok apa? Tapi ada yang mengatakan begini, ada yang bilang begini. Jadi apa ya? Kakinya kanan kiri pantat. Kakinya di kanan kiri pantat. Jadi pantatnya di tanah, kakinya di kanan kiri. Itu juga termasuk ik'a yang makruh. Tapi kalau ik'a yang sunnah gimana? An yajlisa ala akibahi fayusannu. Walakin al-iftiras afdal. Ik'a yang sunnah itu jinjit. Jadi posisi kakinya itu berdiri. Posisi kaki ini berdiri gini. Terus apa? Tumitnya itu dijadikan tumpuan untuk duduk. Jadi pantatnya kita ini di atas kedua tumit kita. Kakinya diberdirikan. Paham ya? Jadi pantat kita duduk di atas tumit kita. Ini ik'a yang sunnah malah. Ini ik'a yang sunnah. Seperti itu posisinya malah sunnah. Nah kemudian yang ke berapa tadi? Ketujuh. Al-julus madan rijlaihi lil kiblat, duduk dengan posisi menjulurkan kaki ke arah kiblat. Ini juga makruh ketika sholat. Misalkan kecuali kalau kakinya tidak bisa ditekuk, sakit. Karena posisi duduk ini kan macam-macam toh dalam sholat ini. Kita kalau misalkan ya ada orang duduk sila, sah enggak duduknya? Sah. Sholatnya sah, sah. Cuma enggak dapat sunnah, enggak dapat afdol. Kecuali kalau memang dia terpaksa duduk dengan bersila karena tidak mampu untuk nekuk kakinya ke belakang. Nah, kemudian ada orang yang duduk dengan sengaja dia selonjorkan atau memanjangkan atau menjulurkan kakinya dengan menghadap ke kiblat, kaki telapak kakinya dia tersebut, maka hukumnya juga makruh. Kemudian al-ittifat biwajhi li ghairi haja, kemudian menoleh di dalam sholat itu noleh tidak boleh. Ya, noleh kanan, noleh kiri. Ini hukumnya makruh. Kecuali hajat, ada keperluan. Apa? Kadang ada orang yang suka apa ya, ngeliati orang kayak gitu. Ini makruh nih. Karena apa ya, kecuali hajat, misalkan ada anaknya dia mau lagi main deket listrik. Anak kecil main listrik gitu, kita lagi sholat. Anak kita lagi mainan deket listrik. Nah kita noleh dengan mengawasin anak kita itu tadi boleh enggak? Boleh. Bahkan kalau suatu waktu anak kita ternyata dalam bahaya nih, kita bisa loncat dengan menyelamatkan anak kita dan kembali lagi untuk melanjutkan sholat. Enggak batal sholat kita. Asal kita tidak berbicara atau berteriak dalam hal itu. Kalau kita berbicara atau teriak atau ada najis yang terkena di tubuh kita, maka batal sholat kita.
Kemudian yang ke-9 al-basku. Al-basku fi ghairil masjid atau busaq fi ghairil masjid an yaminihi au kubalatihi. Meludah kalau selain masjid ya, arah kanan atau arah depan. Ini hukumnya makruh. Bahkan di luar masjid juga sih sebetulnya. Di luar masjid itu makruh kita meludah ke arah kiblat. Di luar ruangan maksudnya. Makruh hukumnya. Ini ada satu kisah menarik tentang masalah meludah ke arah kiblat ini. Abu Yazid Al-Bustami pernah didatangi oleh orang-orang dan mengatakan, ya Abu Yazid, ini ada wali datang. Ada aulia datang ke kota kita, ayo kita sambut sama-sama. Berangkatlah ke masjid. Sekarang di mana? Di masjid. Datang. Dekat ke masjid, kemudian Abu Yazid Al-Bustami balik dengan mengatakan laisa biwali. Bukan wali itu. Kaget orang-orang kan. Loh, ini wali terkenal ini. Bukan. Sambil pergi. Sampailah berita ini kepada orang tersebut. Yang ternyata orang tersebut kalau dalam beberapa kitab disebutkan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar aulia. Aulia. Kaget Malik bin Dinar. Loh, karena dicibirin begitu sama Abu Yazid Bustami. Dan Abu Yazid Bustami ketika itu ditanya sama orang-orang, kenapa kok ente langsung mengklaim dia bukan wali? Karena barusan aku melihat dia meludah ke arah kiblat. Wali tidak mungkin melakukan makruh. Disampaikanlah berita ini ke Malik bin Dinar. Kaget Malik bin Dinar. Ya namanya orang kan ada khilaf gitu kan. Nyadari kekhilafannya dan tobat. Pengen tobat dari makruh. Nangis tobat, nangis. Telah meludah ke arah kiblat. Malik bin Dinar. Malik bin Dinar sebenarnya sufi juga. Kemudian al-qiyam ala rijli wahidah wa huwa ma yusamma ad-dhaqn atau as-saqan. As-safan. Berdiri di atas satu kaki. Seperti bangau. Jadi berdiri di atas satu kaki. Ini makruh hukumnya. Ada orang kalau capek berdiri itu biasanya kakinya diangkat satu terus ditumpangkan. Ya, itu makruh kalau di dalam sholat. Kalau di luar sholat tidak masalah. Anak ingat Walid dia, anak punya abah ini. Abah ini dalam aktivitasnya ngajar segala macam itu kan bisa dikatakan taklimnya beliau ini yang di mana-mana rutinan itu mungkin bisa minimal 5 lah dari pagi sampai malam. Padahal beliau ngarang kitab kan banyak, nulis juga banyak. Terus kapan nih waktu nulisnya? Yang Anda tahu sendiri nih. Beliau tuh punya, sampai sekarang ada di belakang, punya semacam meja tulis, tapi meja tulisnya itu modelnya berdiri. Jadi meja tulisnya itu ada rodanya, kayak model mimbar tapi meja tulis. Nanti ada lacinya yang dibuka, model zaman dulu gitu. Berdiri. Dan beliau Anda sering lihat juga kalau mungkin lagi ngantuk berat, sambil ngarang kitab, nulis kitab ini, sambil berdiri tadi, kakinya diangkat satu. Ngurangi ngantuk tuh. Kan menjaga keseimbangan, konsentrasinya kan menjaga keseimbangan. Sambil ngarang atau nuliskan orang. Kan beliau kalau ngajar misalkan Riyadhus Shalihin ditulis dulu kan. Dikasih arti, terus difotokopi, dibagikan gratis kepada jamaah. Supaya jamaah juga punya buku, tidak usah beli. Ya kayak gitu, berdiri. Sampai sekarang ada. Kemudian intinya kemakruhan yang ada di dalam sholat ini masih ada 22, masih ada, kita bahas 10 masih, yang sisanya nanti kita lanjut. Kemakruhan di dalam sholat ini, kalau kita melakukan kemakruhan ini akan mengurangi kapasitas sholat kita, pahala sholat kita, otomatis mengurangi nilai apa yang kita lakukan. Dan perlu kita pahami juga, sebelumnya sudah kita bahas bahwa tidak semua orang yang meninggalkan sunnah itu makruh. Tidak semua sunnah yang kita tinggalkan adalah makruh. Tidak semua sunnah. Cuman sunnah ini harus benar-benar kita anggap sebagai wajib kalau perlu. Anggapan, bukan keyakinan loh ya. Anggapan bahwa sunnah ini adalah wajib bagi saya. Semampu saya akan saya lakukan. Kenapa? Karena sunnah ini punya nilai yang istimewa kan. Walaupun sunnah, tapi sunnah ini hebat, besar nilainya, besar pahalanya, besar manfaatnya, macam-macam lah. Jadi anggaplah sunnah itu sebagai wajib.
supaya kita termotivasi menjaga sunnah. Ya. Wajib dengan sunnah memang perbandingannya kan lebih banyak wajib dalam hal ibadah dan dalam hal pahala dan seterusnya. Tapi sunnah menjadi pelengkap dari wajib. Cuman jangan kebalik. Kita mempertahankan kesunahan melupakan kewajiban. Ini salah. Dalam amalia pun begitu. Kita mempertahankan kesunahan atau menggebu-gebu dengan kesunahan tapi melupakan kewajiban. Ini sangat salah kaprah sekali. Maka dikatakan oleh ulama, siapa-siapa yang mengejar sunnah lupa wajib maka dia maghrur, tertipu. Orang yang mengejar wajib lupa dengan sunnah maka dia masih ma'fu, masih diampuni. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah. Fatihah.